Halo Sobat Bro, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya Sobat Bro. Hari ini seperti biasa saya di pasar untuk berjualan. Kalau di pasar ya begini nih, suaranya rame, berisik ya. Mohon dimaklumi saja Sobat Bro. Gimana Sobat Bro? Apakah Sobat Bro masih di rumah, tiduran, rebahan, atau sudah membuat atau melakukan sesuatu yang sifatnya bisa menghasilkan uang dan bisa menghasilkan cuan? Ayolah, jangan terus rebahan. Kita ngopi dulu. Biar enggak semaput gitu Sobat Bro. Jadi di video saya berkali-kali saya mengajak teman-teman semua, Sobat Bro semua untuk jangan terus terbawa kondisi ya, mengikuti cuaca. Enaknya memang tiduran, rebahan, tidak beraktivitas, apalagi kalau tinggalnya seperti di daerah saya di Cisarua Puncak Bogor. Dingin, musim hujan seperti ini, wah dingin banget, jangan ditanya Sobat Bro. Di pasar itu menyenangkan Sobat Bro, bisa ketemu dengan banyak orang, kemudian bisa berinteraksi dengan banyak orang, karena di pasar adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ide buat teman-teman atau tips. Ada 5 jenis usaha yang bisa menghasilkan uang setiap hari, dan ini perlu Sobat Bro coba kalau memang Sobat Bro sudah punya modal. Jadi tidak harus menunggu kapan dan kapan, tidak usah. Kalau sudah punya modal, jangan direncanain doang, langsung dieksekusi biar cepat-cepat punya penghasilan. Mau tahu apa aja usahanya? Yang pertama Sobat Bro, kalau punya modal itu usaha laundry kiloan. Laundry kiloan itu sangat bagus untuk menambah penghasilan atau menjadikan sumber penghasilan. Kenapa seperti itu? Karena memang laundry kiloan bisa menghasilkan uang setiap hari. Dengan besaran modal yang tidak terlalu besar, laundry kiloan itu efektif, potensial untuk bisa menghasilkan uang tiap hari. Laundry ya sekarang ini tidak harus baru ya, banyak sekali yang bekas-bekas. Kalau modalnya terbatas, yang penting usahakan tempatnya itu tidak nyewa, tidak ngontrak. Nah itu kuncinya Sobat Bro. Kalahnya pasti kalau usaha itu di tempat yang ngontrak. Dan ini laundry kiloan ini bisa Sobat Bro jadikan tempat atau jadikan pilihan, usaha pilihan yang bisa menghasilkan duit setiap hari. Kemudian yang kedua adalah lagi musim, kalau di daerah saya itu usaha kedai kopi. Orang-orang sekarang ini hobi berkumpul, ngobrol sambil ngopi. Nah ini juga sangat potensial untuk bisa menghasilkan uang setiap hari. Dan ini juga tidak terbatas di kopi saja ya, yang lain juga ya, seperti misalnya rumah makan atau warung kopi yang modal-modalnya kecil. Nah ini bisa jadi pilihan yang jitu ya, dan ini menurut saya sangat produktif untuk bisa menghasilkan uang setiap hari dengan jumlah besaran modal juga yang tidak terlalu besar. Syaratnya tadi ya, usahakan tempatnya itu jangan ngontrak, jadi tidak akan terbebani biaya yang besar. Sobat Bro punya tempat sendiri itu lebih bagus, lebih lebih bisa menghemat biaya modalnya. Tempat ngopi, tempat duduk-duduk, tempat kongko, itu bagus banget. Banyak teman-teman saya yang membuka usaha itu, alhamdulillah mereka lancar semua. Udah ya, yang tadi yang pertama laundry ya, ini sudah dibuktikan sama saudara saya, adik saya juga buka laundry. Suami dari adik saya juga buka laundry, dan ini sangat bagus, potensial sekali.
Ada teman-teman saya juga pengusaha laundry banyak. Kemudian yang berikutnya adalah usaha toko kelontong. Toko kelontong bagus, bisa menghasilkan uang setiap hari. Yang penting kalau toko kelontong itu sudah paham dengan harga-harga dan punya manajemen yang benar. Manajemen yang benar, artinya manajemennya itu harus teratur ya, tidak boleh sembarangan kalau toko kelontong. Jadi cara mengambil untung dari toko kelontong sendiri kan sudah ketahuan. Misalnya katakanlah mengambil untung itu 10%. Ya tinggal kalikan aja, kalau sehari dapat 1 juta omsetnya, berarti kali 10%-nya berapa? 100.000 misalnya. Ya kan? Toko kelontong bisa di mana saja. Yang lebih bagus toko kelontong di pasar. Itu lebih jos lagi. Apalagi skalanya besar, modalnya besar, ya itu lebih mantap lagi. Ini kalau yang skalanya kecil, warung-warung di rumah gitu loh, bisa itu sobat bro, dicoba bagi yang mau mencoba usaha. Ini juga sangat bagus. Yang berapa, yang ketiga deh, yang keempat bisa misalnya sobat bro membuka konter handphone atau pulsa lah ya, konter pulsa. Dan ini adalah usaha yang menurut saya modalnya kecil, bisa dikerjakan sendiri dan sambil duduk santai. Walaupun hasilnya tidak membuat kita kaya, tapi setidaknya ini bisa menopang perekonomian sobat. Sekarang untuk jual pulsa itu sangat mudah sobat. Bisa menggunakan aplikasi yang banyak di handphone, tinggal download. Seperti misalnya aplikasi Bukalapak, Mitra Bukalapak saja, sobat bro sudah bisa jualan pulsa, jualan token listrik, bayar tagihan PLN, bahkan bayar cicilan sudah bisa. Modalnya kecil sobat bro, modalnya kecil, 1 juta 2 juta udah bisa tempat. Itu bisa menambah penghasilan loh, jangan salah loh. Ingat ya, Mitra Bukalapak tuh bisa tuh download untuk bisa menambah penghasilan. Jadi saya heran kalau hari gini ada orang yang sampai tidak punya udut, tidak punya duit sama sekali. Mungkin dia males, tidak mau berusaha. Jualan pulsa sangat gampang, aplikasi sudah banyak, modalnya kecil, tinggal modal mau. Dan itu sudah pernah saya coba, dan istri saya masih menggunakan itu untuk mencari uang tambahan, jual pulsa, jual voucher, jual pulsa elektrik, bayar cicilan, kemudian top up untuk dana, untuk ya gitu-gitu deh pokoknya ya. Itu sangat bagus lah untuk nyari duit. Kalau belum tahu, coba searching di Google Mitra Bukalapak. Itu bagus banget. Kalau sobat bro mau, nah yang penting kan kemauan. Apalagi tuh, mungkin yang kelima adalah jualan di pasar. Nah ini yang saya lakukan, jualan di pasar. Banyak ragam jualan di pasar, dan rata-rata jualan itu menghasilkan uang setiap hari. Yang penting punya manajemen yang benar. Jangan membeli sesuatu yang tidak diperlukan, jangan menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak benar. Banyak sekarang ya yang uang itu diperlukan untuk hal yang tidak baik. Jadi akhirnya ya kelimpungan sendiri. Dan kalau teman-teman mau, teman-teman bisa memulai usaha sekarang. Ya, jangan terus rebahan. Melihat orang kaya sirik, melihat orang lain susah nyinyir. Itu kata Bang Narji, ada di satu kontennya dia. Seperti itu sobat. Jadi cobalah bangun pagi-pagi, sholat subuh, kemudian niatkan apa yang akan dikerjakan untuk hari ini. Minum kopi lagi, jadi biar gak semaput. Dibawa santai aja, dibawa santai. Nyari rezeki, yang penting usahanya. Kalau sudah ada usahanya, sobat bro, itu tetap akan dapat rezekinya. Meskipun sepi tempatnya, meskipun nggak ada orang, Allah itu sudah mengatur rezeki kita. Cuman kalau kita tidak menjemputnya sama sekali, mau dari mana kita dapat?
Nah ini, apalagi kalau sampean saudara-saudaraku semua, sobat bro punya modal, tinggal usaha. Banyak kok yang bisa dikerjakan. Mau jualan di pasar, mau usaha di rumah, mau jualan pulsa, mau segala macam. Ya, mau segala macam bisa sobat bro jalankan. Gitu loh. Ini saya jualan plastik di pasar. Dan alhamdulillah berjalan sesuai keinginan lancar. Walaupun itu tidak membuat kita menjadi kaya, mungkin kaya ini lebih dominan nasib ya kalau orang jadi kaya itu. Tetapi setidaknya perekonomian itu normal. Ya, bisa makan, bisa ya kehidupan sehari-hari kita tertutupi lah. Memenuhi kebutuhan sehari-hari yang penting di zaman seperti ini. Kalau wah-wahan ya memang sulit sekarang. Tapi ya masa iya buat makan, buat rokok nggak dapat. Kalau nggak dapat keterlaluan, itu malas namanya. Malas. Ya. Malas berarti nggak mau gerak. Banyak sekali kok yang bisa dijadikan bisnis, jadikan usaha. Yang paling gampang tadi tuh aplikasi seperti itu. Banyak sekali kok. Sorry ya sobat, ini kalau di pasar suaranya agak berisik. Gitu sobat bro. Jadi kapan lagi kalian mau memulai, jangan nunggu ntar, sekarang dimulai. Usahanya apa saja yang penting diniatkan dulu ya, jangan baru sehari 2 hari sudah ditinggalkan. Apalagi kalau di pasar banyak banget yang bisa dipilih. Pokoknya insya Allah kalau sobat bro semuanya tidak selalu diam, tidak males-malesan, giat, pasti ada rezeki kita mesti ada. Gitu sih menurut saya ya. Ini menurut pengalaman yang sudah saya alami. Saya sendiri ada banyak sumber pemasukan, mulai dari nyari orderan untuk pengiriman mobil, pekerjaan saya yang lama masih saya kerjain. Kemudian saya memiliki 2 channel YouTube. Ya. Kemudian saya jualan. Begitu pula istri saya. Jadi apa namanya ya? Segala sesuatu kita kerjakan. Yang penting menghasilkan uang dan halal. Bikin channel YouTube juga mudah, sobatku, mudah ya. Yang penting ada kemauan. Banyak kok sekarang cara dan tutorial yang ada di YouTube sendiri yang bisa sobat ikutin kalau sobat mau itu tutorial jualan, mau itu tutorial bikin channel YouTube, mau itu tutorial jualan pulsa elektrik pakai aplikasi, banyak. Dan salah satu jualan yang sedang tren saat ini adalah jualan online. Mau jadi dropshipper, mau jadi reseller, mau jadi affiliate TikTok, udah banyak. Pokoknya yang penting tinggal kita ada kemauan atau enggak. Kalau kita cuma bisa nyerap bahan di rumah, tidak mau ngapa-ngapain, pasti akan berantakan. Gitu loh sobat bro. Nah gitu ya. Jadi sekarang mudah-mudahan video ini bisa memotivasi sobat bro semua, teman-teman semua di rumah, dimanapun yang nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan motivasi sebagai penambah semangat agar teman-teman semua yang masih stuck saat ini, masih belum punya penghasilan, bisa usaha, bisa mendapatkan penghasilan. Jangan kayak dulu deh, yang penting kebutuhan kita tertutupi, apalagi yang sudah berkeluarga dan punya anak. Gitu sobat bro, saya hanya mengajak berbagi semangat untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih banyak sudah selalu hadir di video saya, dan jangan lupa kalau video ini berguna, bermanfaat, di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke teman-temanku, saudaraku, sahabatku dimanapun berada, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.